Oke, kita sekarang ke latihan soal ya, karena kemarin kan kita waktunya habis pas mau bahas ini. Nah, di sini ada deret 73, 73, 73, 76, 73, 77 dan seterusnya. Nah, kira-kira ini gimana caranya gitu kan? Paling simpel kita bisa pakai dia satu deret, coba 73 ke 76. 73 ke 76 itu kalau misalkan kita coba satu berarti dia tambah 3 aja. Tapi 76 ke 73, ke 73 lagi kan di sini berarti dia kurang 3 lagi dong. Nah, tiba-tiba keluar 77 nih. Oh, berarti kita bisa simpulkan di sini. Berarti dia ini ke sini kan dia ditambah 4. Ya. Terus ke sini keluar 73 lagi. Nah, berarti kan nggak mungkin dong kalau deretnya begini. Nah, otomatis kalau udah kayak gini berarti cara yang kita lakuin ini salah. Nah, coba kita lihat lagi deretnya. Kita tulis aja dulu angkanya ya. Kita punya angkanya di sini 73, 76, 73, 77, 74. Ini yang ditanya. Baru di sini 75. Nah, coba kita tarik mundur satu-satu deh. Oke, 1, 2. Berarti dia temennya di sini ya. Terus yang atas karena yang ini diketahuin tapi nggak ditanya, kita coba juga. Oh, ternyata kalau yang atas dia di sini kali 1, di sini tambah 1, baru di sini tambah 1 juga. Kalau yang bawah gimana? Nah, yang bawah ternyata di sini dia tambah 1 tuh sifatnya. 76 ke 77 tambah 1. Berarti bisa jadi yang 7 ke 78 di sini 71. Nah, tambah 1. Berarti di sini jawabannya adalah 78. Itu yang Nah, kalau ditanya, kok masih bisa jadi, Kak? Nah, kalau mau kita cari tahu ini benar apa enggak, caranya adalah kita coba isi dengan angka yang lain. Nah, kalau kita isi 75 nih, ya kan 75. Oh enggak, karena di sini enggak ada yang sebelahan itu angkanya kembar, ya kan? Nah, berarti enggak mungkin 75 jawabannya. Jadi yang memungkinkan, paling memungkinkan di sini jawabannya adalah 78. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kita lihat di sini dari 66 ke 664 ke 332. Di sini tinggal dibagi 2 kan? Nah, ini dibagi 2. Nah, terus kalau 332 ke 340 bukan dibagi 2, tapi di sini dia ditambah 8 gitu kan. Ini ke sini ditambah 8. Nah, terus ada angka lagi nih 170. Nah, 170 ke 340 kan tinggal dibagi 2 juga. Nah, kita buktiin dulu di sini. Kalau misalkan di sini kita ditambahin 8, berarti kan kita punya angkanya 178. Nah, 8 berarti kita punya angka 178. Apakah 178 jika dibagi 2 menghasilkan 89? Nah, benar. Berarti jawabannya adalah benar di 178. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor latihan soal selanjutnya, nomor 3. Angkanya di sini ada 4, 18, 42, 56, 80. Nah, kalau kita lihat sekilas kok angkanya ini ya gitu kan, agak naiknya yang sini naiknya jauh, yang sini agak dekat gitu. Kita coba deh. Kita punya angka 4, 18, 42, 56, 80. Yang ditanya kekecilan kotaknya. Ini yang ditanya di sini. Yang ditanya ini malah lama bikin ini. Yang berarti kalau kalian di tempat ujian kan kalian bisa langsung coret-coret di kertasnya kalau paper base. Tapi kalau komputer base berarti kalian harus maksimalkan kertas coretan kalian. Oke, kita lanjut ke sini. Dia ke sini ditambah apa dikali? Nah, kira-kira dia dikali bisa, ditambah bisa. Oke ya. Kalau dikali berarti 4 kali berapa sama dengan 18. Ada nggak? Nggak ada, karena yang ada itu 6 ya yang menghasilkan 8 ya. Berarti di sini otomatis bukan dikali. Berarti di sini 4 ke 18 itu kita tambah dengan 14. Oke. Sekarang 18 ke 42. 18 ke 42 itu dikali apa dibagi? Oke. 14 ke 42 ke 18 itu di sini dia ditambah 24. Oke. Kayaknya lewat atas aja ya biar tahu kita bedanya di mana ya. Ini ditambah 24. Ditambah. Nah, dari 42 ke 56 apakah dia ditambah 14? Kalau dia benar ditambah 14 berarti
udah bener nih polanya kita nih. Bener nih ternyata kan. 42 tambah 14 itu adalah 26. Nah, berarti otomatis dia ke sini ditambah 24 juga. Verified ya, bener ya. 56 ditambah 24 itu adalah 80. Tunggu 5-nya cantikin lagi. Kebesaran. Oke. Berarti berapa angka yang ditanya? Angka yang ditanya berarti tinggal 80 ditambah 24. Berarti kita punya 104 jawabannya. Jawabannya adalah 104. Jawabannya yang gitu ya. Nah, kalau kalian mau verifikasi lagi, bener nggak nih hitunganku gitu kan? Ya udah, tinggal dilanjutin aja. 104 ini ditambah dengan 14. Nah, kalau benar 118, berarti benar jawaban kalian. Nah, di sini terbukti benar ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini yang ditanya di tengah nih sama kayak tadi kan. Kira-kira gimana nih gitu kan. Nah, kalau kalian udah ngeliat soal kayak gini, biasanya akan kalian pikirkan pertama kali di situ kayaknya ada hubungannya sama angka 5 deh gitu kan. Soalnya di sini ada 10, ada 20. Nah, coba deh kita lihat. Tapi kalau misalkan 10 dia satu deret, berarti ke 7 dong, nggak bisa juga kan. Oke, berarti dia kemana? Nah, kalau ketemu soal kayak gini, berarti kita coba deh satu-satu dulu ya. Kalau ke sini dia tambah 3, kalau ke sini nggak bisa kan. Nah, berarti nggak mungkin ya. Kalau dari 4 ke 25 juga nggak mungkin. Coba kalau dari 4 ke 10. 4 ke 10 itu, oke kita tulis aja di sini ya. Kita punya 4, 7, 25, 10. Yang ditanya, oke, 20, 16 sama 19. Jauh banget. Oke, nah tadi kan kita udah coba ke 7 sama ke 25, jauh tuh. Kita coba aja dari 4 ke 10. Kita coba dari 4 ke 10, dia itu ternyata tambah 6. Nah, dia kan ada jarak 2 nih, ada 7 sama 25. Nah, kita jariin 2 juga, berarti dia ke 16. Oh, ternyata bener nih, tambah 6. Nah, sayangnya kan bukan dia yang ditanya. Nah, berarti yang penting kita tahu, oh ternyata 4, 10, dan 16 nih udah masuk pola yang lain. Kita lanjutkan dengan pola selanjutnya. Berarti kan kalau dia ditanya kan ada di belakangnya yang kita tahu tadi nih, berarti 7 ya. 7 ke sini. Nah, beda 2 berarti 7 ke 19. Nah, kira-kira berapa gitu kan? Kita coba lihat jawabannya nih. Oke, kalau misal kita 7 tambah 6 gitu kan. 7 tambah 6, ikutin yang atas. 7 tambah 6 itu 13. 13. Nah, 13 tambah 6 apakah benar 19? Nah, benar. 13 tambah 6 adalah 19. Berarti benar jawabannya di sini kita dapatkan adalah yang 13. Jadi pola selanjutnya bisa jadi petunjuk untuk soal yang kita cari ya. Oke, semoga kalian gak bosan. Kita lanjut ke deret nomor 5. Memang kakak sengaja kasih banyak contoh soal kayak gini biar kalian juga lebih banyak latihan dan lebih banyak mengerti. Oke, latihan soal yang nomor 5. Kita punya angka di sini ada 1, 10, 7, 20, 13, 30, 19. Baru yang ditanya. Kayaknya kurang rapih ya, nggak apa-apa lah ya, lanjut ya. Oke, berarti kan kita dari sini kita udah lihat nih, oh ada 10, ada 20, ada 30. Kok dia tambah 10 aja nih? Berarti di sini bisa jadi dia jawabannya adalah 40. Coba kita cari, oh ada nih 40. Itu ya. Yang 40 berarti antara C sama E. Kita coba cari lagi, berarti deret selanjutnya. Oke, kita pakai yang hijau di sini. Dari 1 ke 7, 7 ke 13, 13 ke 19, otomatis di sini semuanya tambah 6 ya. Tambah 6, tambah 6. Berarti selanjutnya adalah tinggal 19 tambah 6, Kak. Tambah 6. 19 tambah 6 kita dapat berapa? 25. Pintar. Berarti kita jawabannya di sini dapatnya adalah yang C ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, nah dari soal yang ini pun seandainya kalian ngerjain dari depan, kalian akan lebih cepat dapatnya. Kenapa? Karena yang terakhir kan di sini yang angka kedua kan 25 tuh. Jadi kalau kalian ngerjain dari depan, otomatis kalian langsung dapat yang C. Nah, cuma memang di sini dikerjain dari yang 10, 20, 30, 40 juga nggak apa-apa. Cuma kalian akan nambah ngitung lagi ke yang selanjutnya. Itu ya. Oke, kita lihat nomor 6. Di sini ada angka 8, 22, 12, 16 dan seterusnya. Nah, kira-kira gimana nih kalau kita perhatikan di sini? Otak kita pasti akan bilang, "Wah, ini loh.
8. Tunggu ya. Ini 8 kan kali 2 jadi 8 dikali 2 kan jadi 16. Nah, kalau 16 di sini 16 itu yang masih perkalian 8 adalah 24. Berarti di sini adalah penjumlahan 8 ya. Kita setuju yang dikasih yang lingkaran ini adalah penjumlahan 8. Oke. Nah, berarti di sini lingkaran selanjutnya kalau penjumlahan 8 berapa? 24 tambah 8. Berarti kita dapatnya 32. Nggak kelihatan ya? Oke, kita taruh di bawahnya aja. 24 ditambah 8. Kita dapatnya 32. Kita lingkarin. Nah, 32 ada nggak di sini? Nah, ada nih yang A. Nah, berarti ya udah secara otomatis kita nggak perlu nyari tuh selanjutnya yang mana. Kecuali kita mau memverifikasi. Coba ya kita verifikasi. Nah, karena kita mau memverifikasi, kita bikin cari yang hijau ya. Berarti yang selanjutnya, karena ini setelahnya, karena ini berarti di depannya ya, karena di depannya berarti yang 12 kan. 12, 20, berarti di sini dia. Nah, tadi kan yang 32 di sini tak tulis ya. Tadi karena nggak kelihatan aja tak pindah. Oh, ini masih di belakangnya dia. Oke, berarti di sini 22. 12 udah bener. 12 biru 12. Oh iya benar. Berarti yang dicari itu yang di sini ya. Berarti dia 28. Oke. Soalnya ini ya. Kakak pindahin aja ya biar nggak ikutan bingung. Oke. Sini kan berarti dia ada jarak 2 nih. Berarti ini kosong yang ditanya. Terus di sini yang ditanya. Nah, berarti yang bukan yang biru ya yang ditanya ya, berarti ternyata yang ditanya itu yang hijau. Oke, karena yang ditanya ternyata yang hijau dan yang ini. Nah, yang ini nih udah bener kan? Maksudnya udah bener sampai. Dia berulang kan? Berarti di sini juga 22 nih angkanya. Otomatis di sini 22. Nah, karena 22 semuanya ada nih antara C sama E, berarti kita cari lagi. Nah, angka selanjutnya dari yang hijau di sini. Di sini berarti ini hijau ya, bukan biru ya. Tadi karena nggak ditulis jadi bingung sendiri. Oke. Berarti kan di sini dari 12 ke 20 juga tambah 8 tuh. Otomatis dari 20 ke sini juga tambah 8. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Oke. Nah, jadi itu kenapa tadi kakak sengaja membuat salah, karena itu pelajaran buat kalian bahwa kita tetap harus hati-hati ya, jangan dianggap remeh. Kayak kakak tadi kan malah ngitungnya yang di sini ya, yang setelahnya, padahal yang ditanya bukan yang setelahnya. Oke, lanjut ke nomor 7. Nah, kita ketemu yang ini, sifatnya ada penjumlahan, ada perkalian. Kalau kita ketemu kayak gini, ingat bahwa yang namanya perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, berarti di sini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah minus 9 kali minus 6. Oke, berarti kita punya di sini 4 ditambah minus 9 kali minus 6. Minus 6 sama dengan itu kan. Oke, mepet ya, hapus saja. Oke, berarti yang dikerjakan duluan kan yang ini. Berarti kita punya 4 ditambah minus 9 kali minus 6. Min ketemu min. Minus kali minus sama dengan plus, jadi negatif dikali negatif sama dengan positif, gitu kan. Oke, berarti di sini tinggal 9 kali 6 berapa? Ayo, 9 kali 6 adalah 54. Oke, dikurang 6. Oke, berarti 4 tambah 54 adalah 58 minus 6, berarti jawabannya adalah 52. Berarti yang A ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini soal yang termasuk agak ini ya, membingungkan mungkin kalau kita belum pernah ketemu. Nah, kita baca soalnya nih. Di sini soalnya bilangan akar 7000 jika ditulis tidak dalam bentuk akar, maka angka pertamanya adalah, nah yang namanya akar
Misal nih kakak kasih contoh, kita punya akar 49. Angka pertamanya berapa? Kalau 49, karena kalian sudah tahu pasti kalian langsung jawab 7 kuadrat, berarti angka pertamanya ya 7 gitu kan. Kita ambil yang dua angka deh, dua angka berarti 13. Misalkan 13 kuadrat itu kan 169. Berarti kalau ada soal akar dari 169 adalah angka pertamanya 1. Kenapa 1? Karena 1 dikali 1 itu ya tetap 1. Nah itu kan, gak mungkin dong kalian jawab angka pertamanya 2, kan harusnya berarti kalau 21 pun udah lebih jauh. Nah jadi kalau ketemu soal kayak gini gampang aja, walaupun mungkin kalian pikir loh masa harus hitung satu-satu gitu kan. Oke, gampang aja, tinggal kalian cari berapa dikali berapa yang mendekati 7.000, itu aja. Oke, berapa kali berapa yang mendekati 7.000? 1, 2, 4, 7 apa 8? Nah di sini berarti yang mendekati 7.000 adalah 8 kuadrat sama dengan 64. Ini kan sudah mendekati nih, kepalanya nih mendekati angka 7, kepalanya kan 6, 4 ya, 64. Nah jadi jawabannya adalah yang E. Kalau kalian nanya, kak kita nggak perlu ngitung lagi, nggak usah, karena memang ini pertanyaannya bukan untuk kita hitung jauh-jauh gitu kan. Coba deh kita buktiin ya. Kita coba ambil di sini, karena di sini ada 4 angka, berarti otomatis dia 4 angka juga. Anggaplah kita ambil 64 kali 64. 4 kali 4 16, simpan 1. 4 kali 6 24, berarti 25. 4 kali 4 24 2. Terus 6 kali 6 36 37 38, berarti 38. Paling mendekati kan di antara yang lain. Nah tinggal dicari deh apakah 64, apakah 69 dan seterusnya itu ya. Nah ini kalau kita jumlahin kan kita dapatnya 904. Logikanya nih, daripada perpangkatan 70, kok jadi begini ya, salah dong, kok jadi fokusnya ke 4, ke 6 nya ya, makanya jauh ya. Pokoknya daripada perpangkatan 7, angka 6 aja kan masih jauh tuh, masih 4 tadi kepalanya. Yang paling mendekati itu adalah yang 8. Kita buktiin ya. Misalkan kita punya 81 kali 81 nih. 1 kali 1, 1, 8. 8 kali 1, 8. 8 kali 8, 64. Berarti 6, 5, 6, 1 kan. Nah ini kan paling mendekati ke sini, ke 7.000. Daripada perkalian di 70-an, lebih mendekati itu yang di 80-an kan. Berarti angka pertamanya adalah 8. Nah soal kayak gini nih sulit sih kita dapat yang ditanya itu angka keduanya, karena logikanya kalau yang ditanya angka keduanya otomatis jawabannya ini ya bisa jadi 0 kalau udah ada bulat begini ya. Oke, lanjut aja. Oke, kakak kasih tulisannya di sini, dipangkatkan yang hasilnya mendekati 70. Oke, lanjut ke nomor 9, latihan soalnya. Ini berbicara tentang nilai X sama Y. Nah misalnya nih kakak punya X, di mana X itu adalah bilangan bulat kelipatan 3. Kalau kelipatan 3 di antara 12 dan 17, berarti kita punya di sini 15. Sedangkan si Y dia bilang kelipatan 3 juga di antara X dan Y, ya ini Y nya ketinggalan. Nah X dan Y, dimana di sini Y nya juga kelipatan 3, berarti kita punyanya dia 18. Nah berarti gimana antara 15 dan 18? Kesimpulannya pasti 15 itu lebih kecil daripada Y. Nah kadangkala kita akan mendapatkan soal dimana dia ketika Y dikurang X sama dengan 2. Nah kita coba nih, apakah 18 dikurangi 15 sama dengan 2? Tidak, karena dia 18 dikurangi 15 adalah sama dengan 3. Berarti yang E salah. Berarti yang benar di sini adalah yang C, dimana X lebih kecil daripada Y. Lanjut ke sini. Nah ini yang cukup banyak keluar ya persentase ini ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal bahas lebih banyak lagi. Nah kita punya 1/3% dari, pertama berarti kita harus nyari dulu nih 0,125 ditambah 0,0443 ya, 43 kak, itu berapa kak gitu ya.
kita punya 0,021 ditambah, berarti ini kita punya 9, 8, berarti 0,189. Nah, di sini kan dia bilang sekian persen dari, nah kalau ada kata-kata kayak gini berarti tinggal dikali. Nah ini kan kita udah dapat penjumlahannya 0,189, kita hapus ya biar ada tempat. Sebenarnya bisa nulis di bawahnya aja ya. Oke, ini ke sini sama dengan 0,189. Oke, berarti kalau 33 1/3 kali 100, ini berarti sama dengan gimana? Berarti 33 kali 3 tambah 1 per 100. Ini 100% ya, berarti kan per 100 tuh, per 100. Nah ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 100. Ya kalau dia bilang per 100 berarti 100 per 100 dong. 100 per 100 berapa? 1. Oke, kita tulis lebih rapih ya. Kita punya 1/3%. Ini sama dengan 33 kali 3 tambah 1 pernya mirong per 100. Oke, 33 kali 3 99 tambah 1 berarti 100 per 100 sama dengan 1, berarti jawabannya adalah 1 kali, nah, karena dari itu kali 1 kali 0,189, berarti jawabannya adalah 189. Iya. Nah kita ke nomor 11, kita punya soal 5 kali 5 dibagi 2 tambah 3 ya, yang ini langsung aja ya. Oke, berarti tinggal 10, kok 10? Kan bukan 2 kali 5 kak. Oke, 5 kali 5 adalah 25 dibagi 5. Dapat berapa? Dapat 5. Oke, simple ya. Ini maksudnya jadi sisipkan yang simple biar kalian gak panas terus otaknya. Nanti di soal ujian juga kayak gitu kok. Jadi pasti ada soal yang benar-benar kalian gak perlu mikir malah kadang ya. Nah yang ini nih, yang ini agak harus berpikir ya. Nah kalau kalian mungkin dikasih soal kayak gini bakal milih, aku nggak mau jawab aja lah gitu kan. Nah cuma sayang aja sih kalau nggak dijawab. Oke, yang pasti kepalanya pasti dia 5. Nah di sini semuanya 5, cuma kita harus nyari yang mana ya yang paling mendekati. Nah caranya kalau kalian ketemu kayak gini, kalian coba dari yang menurut kalian paling memungkinkan. Oh kayaknya 5,5 deh gitu kan. Coba deh 5,5 kali 5,5 apakah benar? 5 kali 5 25, 5 kali 5 25, 5 kali 5 udah lebih gitu kan, berarti nggak mungkin kalau dia yang E. Nah kita naik lagi nih, berarti dia harusnya lebih kecil, agak jauh dong dari 5,5. Berarti kita coba yang A nih, yang A kan agak, yang A ini paling kecil kan di antara yang lain. Jadi kita coba nih 5,025 dikali 5,025, kok komanya panjang banget ya. Oke. Nah dikali 5 kali 5 25, kita simpan 2. 5 kali 2 10 12, kita simpan 1. 5 kali 0 0, taruh 1. Nah 5 kali 5 25 gitu kan. Nah selanjutnya kita coba yang kali perkalian 2, berarti 5 kali 2 10, simpan 1. 5 kali 2 4, 5 tambah 1 ya, ini 0, yang ini 10. Oke, ini bener ya. Oke, ini dihapus dulu aja komanya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Maaf tadi masih ngukurin ininya. Ini tadi 25 ya. Kakak benerin deh nulisnya. Ini 5, ini 1. Nah, kita lanjutin ke yang selanjutnya. 0 0, semuanya dikalikan 0 sama dengan 0 ya. Oke. Nah, selanjutnya nih kita ke perkalian 5 lagi. Kan tadi udah ada tuh yang di depan dikalikan, yang di pertama dikalikan 5. Ya udah kita tinggal tulis aja di sini. Biar kita nggak usah ngitung lagi. 5 2, berarti jawabannya
Berapa jadi nih totalnya nih? Kita punya 5, 2, 6, 0, 5, 2, 5, 2. Nah, kan di sini angkanya yang di belakang koma ada 6 nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3 otomatis ada 6 juga kan? Berarti 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti komanya di sini. Nah, kita udah dapat nih, ternyata 5,025 itu kuadrat itu ternyata mendekati banget nih ke 25,5. Berarti yang ini adalah jawabannya gitu. Tinggal dirapiin aja nanti ya hitungannya ya. Kalau kalian nanya, "Kak, nggak ada cara cepatnya?" Cara cepatnya adalah kalian sering-sering ngitung perkalian. Kan di sini angkanya kecil-kecil semua. Nih, kan angkanya kecil-kecil semua, terus dia berulang aja. Hanya di perkalian 5 maksimal kan, otomatis ya ini udah termasuk cara cepat sebenarnya gitu kan. Yang pasti kalau kalian ketemu soal kayak gini, jangan pernah menjawab bahwa dia adalah 5,5 karena udah pasti salah. Kenapa udah pasti salah? Karena kalau 5 dipangkatin, aduh, mana tadi? Nah, kalau 5 dipangkatin memang jawabannya adalah 25, tapi kalau 5,5 beda lagi karena dia komponennya akan berubah nanti ya ketika kita operasikan. Oke, lanjut ke yang nomor 13. Nah, ketemu lagi dengan kata-kata dari. Kalau ada kata-kata dari berarti langsung dikali ya. Berarti kita punya soal di sini. 3/2 kali 14/6 kali 18/2. Oke, tinggal ada yang bisa dibagi kira-kira? Oke, kalau ada yang bisa dibagi kita bagi aja. 18 sama 6 dia dapatnya 3. Oke, terus yang 14 sama 2 dia dapatnya 7. Berarti angka yang baru yang kita dapatkan adalah 3 kali 7 kali 3 bagi 2. Nah, 3 kali 3 21, 21 kali 3 berarti kita punyanya sama dengan 21 kali 3 itu berarti 63 dibagi 2. Berapa tuh 63 bagi 2? Itu kan 63 bagi 2 kalau sekilas kita lihat bisa langsung ini ya. Yang B ya. Oke, tapi gak apa-apa kita hitung aja. Anggap kita belum tahu nih. Ini apa sih kalau di tempat kalian namanya? Pembagian apa istilahnya? 63 jauhan. Ini malah lamanya begini ya. 63 bagi 2. Oke. 6 berarti 3 nih. Nah, oke, berarti di sini 6 dikurang jadi 3. 3 berarti 1. Oke, 2 gitu kan. Oh, lebih 1 nih. Ya udah, berarti koma 5 dong gitu ya. Berarti benar jawabannya yang B. Oke. Kita hapus aja nih banyak. Sama dengan 31,5. Yang B jawabannya. Lanjut ke nomor 14. Kita punya soal 5 2x pangkat 2x plus 1 yang di sini 125 pangkat x minus 2. Nah, kita ingat kan sifat yang seperti ini. Ketika kita punya a pangkat x ditambah a pangkat x, berarti ini sama dengan 2a pangkat x. Oke, setuju ya? Setuju. Kita lanjutkan. Bukannya pangkatnya dikali, enggak. Kalau yang pangkatnya dikali itu, jadi gini, kakak tulis lagi ya. Kalau kita punya a pangkat x ditambah a pangkat x, ini sama dengan 2a pangkat x. Karena ada 2 nih. Tapi kalau kita punya a pangkat x dikali a pangkat x, nah berarti ini sama dengan a pangkat x pangkatnya itu ditambah. Nah itu ya, beda kan? Oke, kita lanjut ke yang ini nih. Berarti ini pakai sifat yang mana? Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ini ke record nggak ya? Bukan ke record ya. Oke. Kita hapus. Ya, kalian sudah sambil mikir kan itu kemana arahnya nanti hitungannya. Oke, arah hitungannya adalah kita punya 5 pangkat 2x plus 1 sama dengan 125 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3 ya. Berarti 5 pangkat 3 di sini dikali. Oh, kenapa dikali, Kak? Karena dia perpangkatan sama kayak sifat yang tadi yang kedua. Berarti x minus 2. Nah, berarti kalau kita hilangin nih 5-nya, gak apa-apa kan sama-sama punya 5. Nah, kita keluarin aja yang 2x plus 1 buat nyari nilai x. Yang ini x minus 2. Kok jadi x minus 2? 3x dong, kan di situ dikali 3 ya.
berarti 3x minus 6. Oke, berarti hasilnya berapa nih? Ya udah nih, 2x minus 3x sama dengan minus 6 minus 1 minus x sama dengan minus 7. Otomatis x nya sama dengan 7. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Yang D, jawabannya yang D, yang ini ya. Oh, bulat ya. Ini cara bikin bulatnya. Pelan-pelan kakak, tarik nafas. Ya udahlah tuh ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Ini 2 soal sebelum selesai. Oke, kita di sini punya akar 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 4 kali 4 pangkat 5 yang ternyata masih berada di dalam akar. Itu kan berarti diakarkan 2 kali nih. Oke, kita selesaikan satu-satu. Nah, akar pertama di sini kita punya 4 pangkat 3 tambah 4 tambah 5. Kan akar itu sama dengan pembagian. Berarti di sini 1/2. Gitu kan. Berarti kalau misalkan dikeluarin lagi, berarti kita punya 4 pangkat 3 tambah 4 tambah 5 berapa? 11 ya. Oke, 11, 9, 10, 12. Makanya kok kalau ganjil nggak mungkin bisa ya, soalnya dibagi 2 ya. Ini 12 dikali 1/2 dikali 1/2 lagi. Kenapa 1/2 lagi? Kan kita mau keluarin yang ini. Nah, kalau yang pertama kan yang kita keluarin yang di luar. Nah, yang kedua yang kita keluarin yang ini. Nah, jadinya dia dapatnya begini kita. Oke, kita lanjutkan operasinya. Berarti kita punya 4 pangkat 12 dibagi 4. Nah, 12 dibagi 4 berapa? Sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4, 16. Berarti 16 kali 4 adalah 64. Berarti jawabannya yang D ya. Oke, kok tiba-tiba sulit membuat lingkaran saya? Oke. Nah, sip. Oke, ini soal terakhir ya. Dari tadi sibuk membuat lingkaran aja. Soal terakhir kita punya T kuadrat minus 3/4 dikurangi 1,25 sama dengan minus T kuadrat per 4. Nah, kita pasti akan mikir 1,25. Wah, kalau 5 pangkat 3 nggak bisa. Nah, tapi perhatiin nih. Di sini ada angka 4, ada angka 4. Ya udah, sesuatu itu bisa dikurangin sama yang pecahan kayak gini kalau dia juga berupa pecahan kan. Kita jadiin aja 1,5 menjadi pecahan. Kalau menjadi pecahan berarti di sini dia penyebutnya harus 4 kan. Nah, kalau di atas dikali 4, berarti kalau di bawah dikali 4, berarti di atas dikali 4 juga kan. Oke, berarti tinggal 1,25 dikali 4. 1,25 dikali 4 itu sama dengan 5. Pintar. Oke, kita tulis ini aja ya. Kita tulis di bawahnya, di sini aja ya. Kita kerjain di sini aja. T kuadrat minus 3, kalau kita tarik garis panjang, per 4 minus, berarti 1,25 ini dikali 4 sama dengan, ini lurus, sama dengan minus T kuadrat per 4. Oke, karena sama-sama 4, boleh kita ilangin gak apa-apa ya. Kan sama-sama 4 aja tuh penyebutnya. Ini kita ilangin, ini kita ilangin. Berarti kita di sini punya persamaan yang baru adalah T kuadrat minus 3 minus 5 sama dengan minus T kuadrat. Nah, kalau kita pindah ruas semuanya, berarti kita punya di sini T kuadrat plus T kuadrat minus 8. Nah, sama dengan 8 gitu ya. 8-nya aja yang dipindah. Jadi 3 tambah min 5 kan sama dengan min 8. Kita pindah ruas ke sana berarti jadi 8. Nah, kita punya T kuadrat plus T kuadrat. Kayak sifat yang tadi ketika punya A pangkat X plus A pangkat X kan sama dengan 2A pangkat X. Berarti ini sama dengan 2 kali T kuadrat sama dengan 8. Jadi berapa tuh? T kuadrat sama dengan 8 dibagi 2 dulu. Berarti T kuadrat sama dengan 4. Tinggal selanjutnya nih, berarti T sama dengan, ya udah akar 4. Berarti T sama dengan 2. Nah, ketemu ya jawabannya. Nah, kalian pasti mikir, loh kok nggak ada 2? Jangan lupa, minus 2 kalau dipangkatkan sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah minus 2. Oke ya. Nah, udah, nanti kita
di pertemuan selanjutnya kita main-main lagi sama angka. Jadi gitu aja untuk pembahasan latihan soal kali ini. Semoga bisa kalian tangkap dan bermanfaat. Semangat belajarnya, jangan menyerah, sering-sering latihan, sering-sering olahraga juga, diperhatikan gizi kalian. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.